Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Gimana kabar kalian? Selalu jaga kesehatan ya. Ingat 3M. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Satu lagi, jangan lupa selalu senyum bahagia. Untuk pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan hari ini, kita akan membahas KD 3.16, menerapkan notula pertemuan atau rapat. 3.16, membuat notula pertemuan atau rapat. Tujuan pembelajaran yang pertama, isi dan fungsi notula rapat. Yang kedua, kalian akan mengetahui keistimewaan yang dimiliki notulis. Ketiga, cara menetapkan agenda rapat. Keempat, langkah-langkah membuat notula rapat. Kalian tentu ingat, pertemuan kita sebelumnya telah membahas penyelenggaraan rapat. Sama-sama kita sudah belajar tentang perencanaan rapat, surat undangan rapat, ruangan rapat, peralatan dan perlengkapan rapat, anggaran rapat, sampai laporan keuangan. Hari ini, kata-kata motivasi kita, salah satu hal terbaik dalam hidup adalah melihat senyum di wajah orang tuamu dan menyadari bahwa kamulah alasannya. Kita mulai dengan konsep notulen dan notulis. Notulen adalah istilah lain dari notula, sebuah ringkasan tentang hasil pembicaraan dalam rapat yang bersifat ringkas, padat, sistematis, dan secara menyeluruh. Notulis adalah seseorang yang mencatat hasil dari jalannya diskusi dari mulai awal hingga selesai. Notulen biasanya ditulis dengan format baku yang berlaku di instansi yang bersangkutan. Setiap instansi atau perusahaan memiliki format bakunya sendiri. Seiring berkembangnya teknologi, notulen dapat dicatat dalam bentuk ketikan, sehingga hasilnya lebih rapi. Notulen yang diketik juga dapat diedit sewaktu rapat berlangsung. Saya pertegas lagi, yang akan kamu pelajari nanti adalah 1. Menjelaskan isi dan fungsi notula rapat. Kedua, mengidentifikasi keistimewaan yang dimiliki notulis. Ketiga, menjelaskan cara menetapkan agenda rapat. Keempat, menjelaskan langkah-langkah membuat notula rapat. Yang pertama, isi notula. Judul notula beserta nama organisasi atau unit organisasi yang menyelenggarakan rapat. Kalian harus tulis sebagai yang pertama. Kedua, hari, tanggal, tempat, serta waktu dimulai dan berakhirnya rapat. Ketiga, sifat rapat. Rapat penting, rapat biasa. Keempat, pemimpin dan notulis rapat. Kelima, nama peserta, baik peserta yang hadir maupun yang tidak hadir. Keenam, susunan acara rapat atau agenda rapat. Ketujuh, ringkasan jalannya rapat.
mulai pendahuluan, pembahasan, hingga kesimpulan. Kedelapan, hal-hal yang dibicarakan dalam rapat. Kesembilan, hasil atau keputusan rapat. Kesepuluh, tindak lanjut yang harus dilakukan peserta. Kesebelas, tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan. 12. Nama serta tanda tangan pimpinan dan notulis rapat. 13. Catatan khusus. 14. Kelanjutan rapat yang akan datang. Selanjutnya, kita bicara tentang fungsi notula rapat sebagai bukti. Notula rapat bisa sebagai bukti sebuah organisasi atau instansi atau perusahaan pernah melakukan pertemuan. Kedua, sebagai sumber informasi. Untuk para peserta yang berhalangan hadir atau yang lupa dengan hasil rapat, bisa melihat notula rapat ini sebagai sebuah informasi. Ketiga, menjadi alat pedoman pada rapat berikutnya. Keempat, alat pengingat bagi peserta rapat. Kelima, dokumen resmi pada suatu organisasi. Notulen biasanya dibuat oleh seorang sekretaris. Apabila kamu terbiasa membuat notulen saat rapat berlangsung, tentu pimpinan rapat akan sangat berterima kasih. Hal ini karena notulen sebagai alat pengingat, sehingga diharapkan perubahan terhadap kebijakan yang terjadi dapat diminimalisir. Keistimewaan yang dimiliki notulis antara lain, seorang notulis diberi informasi mengenai perihal latar belakang rapat, tujuan rapat, pokok masalah rapat, dan jenis rapat sebelum rapat dilaksanakan. Notulis harus mengetahui susunan acara beserta pokok masalah atau materi yang akan dirapatkan, agar dapat dipelajari sehingga memudahkan dalam menyusun notula. Yang kedua, notulis diberi dokumen atau makalah yang dibagikan kepada para peserta rapat yang lain pada saat pelaksanaan rapat. Ketiga, notulis diperbolehkan untuk meminta agar peserta rapat menjelaskan atau menyempurnakan kesimpulan yang dikemukakan notulis. Berikutnya, notulis mempunyai kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada saat rapat berlangsung. Kelima, setiap sesi berakhir, notulis mempunyai hak untuk memperoleh rangkuman dan kesimpulan rapat. Keenam, agar dapat menyempurnakan notulanya, notulis berhak berbicara pada setiap sesi. Ketujuh, notulis duduk di sebelah pemimpin rapat agar mudah berkomunikasi dan memperoleh informasi secara maksimal. Selanjutnya, apabila rapat berlangsung terlalu lama, maka perlu disiapkan beberapa orang untuk menulis notula. Kesembilan, ketika menyusun notula, seorang notulis tidak boleh mengerjakan hal lain karena menyusun notula memerlukan konsentrasi yang penuh. Kesepuluh, jika rapat membutuhkan waktu pengkajian yang lebih lama, berlangsung alot dan rumit,
maka notulis berhak memperoleh keleluasaan waktu untuk menyusun notula akhir. Bagaimana cara menetapkan agenda rapat? Kita mulai dengan melakukan persiapan. Hal-hal yang perlu diperhatikan mulai dari informasi, tujuan, topik, dan mempertimbangkan waktu. Selanjutnya, kita menyusun agenda rapat dengan memperhatikan judul agenda, menyediakan waktu, pertanyaan, estimasi waktu, serta alur diskusinya. Ini beberapa contoh notulen dari suatu organisasi, dinas, atau perusahaan. Kalian perhatikan, notulen yang dibuat rapi, cermat, lengkap dengan daftar hadir anggota rapat, dan di akhir sebuah notulen rapat dilengkapi dengan tanda tangan pemimpin dan notulis rapat. Langkah-langkah membuat notula rapat. Yang pertama, susunlah notula secara ringkas, jelas, dan lengkap. Kedua, tidak memasukkan pemikiran atau pendapat pribadi notulis yang tidak dibahas dalam rapat. Ketiga, pisahkan usulan dan tanggapan berdasarkan masalah. Keempat, bedakan materi atau penyajian informasi, mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan khusus, serta keputusan. Yang terakhir, gunakan bahasa yang lugas dan langsung pada pokok pembicaraan. Susunan notula. Yang pertama, kepala notula. Kedua, isi notula. Ketiga, bagian akhir notula. Yang keempat, lampiran. Apa sih macam-macam notula? Ada notula harafiah, ada notula rangkuman. Notula harafiah adalah pencatatan secara kata demi kata seluruh pembicaraan dalam rapat. Pada notula ini, pembicara akan mendikte kalimat yang diucapkan dengan perlahan agar mudah dicatat oleh notulis. Notula rangkuman merupakan catatan ringkas terkait masalah yang dianggap penting dibahas dalam rapat. Notulis dapat meringkas dan menuliskan hasil diskusi dalam bentuk kalimat yang lebih komunikatif dan efektif agar mudah dipahami dan jelas. Karena itu, seorang notulis harus terampil mencermati, mendengar, dan menilai setiap pendapat peserta rapat. Anak-anakku, materi yang sudah saya berikan tadi bisa kita diskusikan di kolom chat Classroom kita. Silahkan, apabila kalian ada yang ingin bertanya, memberikan tanggapan, memberikan masukan, sambil memahami materi tadi. Untuk selanjutnya, kalian akan membaca beberapa notula dari 3 sumber media. Analisislah kualitas notula, meliputi kelengkapan, urutan penyusunan, efektivitas bahasa, serta kemudahan informasi yang diperoleh dari notula tersebut. Jadikan ini sebagai tugas ya. Sampaikan hasil analisismu di Classroom untuk mendapat tanggapan dan masukan dari guru maupun teman-temanmu.
Materi pertemuan berikutnya akan kita sama-sama bahas tentang KD 3.17 menerapkan penyusunan susunan acara kegiatan, KD 4.17 membuat susunan acara kegiatan. Terima kasih sudah bersama hari ini. Tetap semangat belajar walau di rumah, tetap jaga kesehatan. Semangat pagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.